Saya nggak bilang si Raja Batak ini manusia pertama. Saya bilang kita keturunan si Raja Batak. Nggak ada saya bilang si Raja Batak ini orang pertama di dunia ini. Aku bilang. Welcome to podcast Jikamer. Bicara tentang TikTok, ya kan? Soalnya belum ada pula TV kita. Aku nanti minta videonya ya. Bicara tentang TikTok. Kok dibully kayaknya di TikTok ya? Gak dibully sebenarnya bang. Kenapa? Bukan dibully. Jadi kan apa namanya? Tapi nanti aku minta videonya ya biar kita posting. Ada beberapa sebenarnya bang. Ada yang membuat sebenarnya kan orang kan berpikir TikTok itu joget-joget ya kan? Iya. Joget-joget segala macam. Kalau mikir itu tidak mungkin lah badan kayak aku. Ini dibilang badan sebesar ini, kulit bukan putih ya kan? Joget-joget dibilang ini manusia tuh kerbau katanya kan. Ini apa yang joget-joget ini kan gitu kan? Tapi kan arahku bukan ke situ, bukan karena mau joget-joget itu gitu kan. Makin ke sini kan orang kan selalu berpikir TikTok itu ya joget-joget. Padahal kan enggak. Sekarang mau buka TikTok, berita semua di situ. Tergantung kita mau menggunakan itu sebagai apa. Berita, iklan. Terus berita politik, sejarah, ada di TikTok semua sekarang. Tapi tergantung kita mau melihat sebagai apa ya. Memang yang lucu-lucu ada, yang joget-joget pasti ada, yang aneh-aneh pun pasti ada. Karena semua teknologi kan seperti itu ya. Kayak YouTube aja kan apapun mau dicari ada di YouTube. Tergantung kita kan. Sama kayak TikTok itu. Jadi kan awal-awal ini kan aku kan main TikTok itu seru-seruan aja, cuma lihat-lihat ya kan. Ada challenge-challenge yang lucu-lucu gitu. Habis itu ke depannya ya kalau joget-joget nggak mungkin lah, udah nggak mungkin lah joget-joget kan kayak tadi aku bilang udah tua, dipikir kerbau apa ini yang joget ini katanya kan. Jadi habis itu nyanyi, ada yang nyanyi bikin video-video duet gitu kan, ya kayak semula dulu lah kan, ikut-ikut nyanyi ya kan, habis nyanyi kan, ya menyalurkan hobi kan nyanyi. Habis itu ini sempat diamin. Sekarang aku kan memang dasarnya bukan konten kreator bang, jadi kan hanya kebetulan semua itu. Jadi masuklah video aku tengok-tengok video kan, ada video video Batak gitulah. Terus kan pas aku nikah kemarin kan ada videonya di YouTube kan, abang juga ada sempat masukkan kan. Ya aku ambil aja video di YouTube itu, aku masukkan ke TikTok, tapi ku cut lah dia jadi. Jadi menggunakan sound yang lagi viral, aku masukkan videoku itu. Ya nggak sadar itu tiba-tiba jadi booming. Berapa orang nonton? Yang pertama kali booming itu 390.000 orang. Belum yang terakhir yang pertama 390.000 orang. Itu yang mana? Itu yang nikah, yang nonton aja, nonton aja. Habis itu dari itu mulailah orang banyak bikin pertanyaan-pertanyaan, wah apa idaman lah bla 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 bla, karena dia masuk ke FYP orang. Jadi banyak kan TikTok itu kan kalau udah banyak yang like, banyak yang komen, dia akan naik terus video itu gitu kan. Jadi banyak itu terus masuk ke TikTok. Terus adalah yang nanya-nanya kan, pertanyaan-pertanyaan orang itu kita bisa jawab bang di video TikTok itu, kita bisa coba video lain. Jadi yang pertanyaan paling apa itu bang mau nanya, orang Batak itu semua keturunan raja ya? Nah ya, ditonton itu. Nah, orang Batak itu semua keturunan raja ya, kata dia gitu kan. Aku nggak tahu mau jawab apa. Jujur aja, aku tanya sama bapak lah. Karena memang semua kan orang Batak dibilang anak raja, bolu raja, kata dia gitu kan. Ya aku tanya sama bapak, betul ya kita ini semua anaknya raja? Aku bilang gitu kan. Kata bapak, ya kalau rajanya itu kayak mana katanya. Raja itu orang Batak 3 jenis. Itu yang aku jelaskan itu kan. Yang raja yang punya daerah kekuasaan, raja sebagai satu kelompok, raja sebagai sifat, kata dia gitu kan. Jadi yang banyak kita bilang ini kan Tohodoh Borun Raja itu kan sifat sebenarnya. Sifatnya bukan itu jabatan, bukan jabatannya, tapi sifatnya itu sifat yang teladan, yang baik, sopan santun. Itulah dibilang dia punya sifatnya itu gitu kan. Gitu. Jadi tapi ku bilang di situ. Tapi kalau kita kan ada bagan bang. Kalau abang lihat di Google itu kan ada bagan si Raja Batak, anaknya ini. Tapi kalau lihat dari sini, memang kita ini semua keturunan si Raja Batak. Ada yang komen di situ, nggak masuk akal kata dia gitu kan. Mana mungkin bertentangan dengan agama. Bilang wah gawat deh bobo agama. Pikir aku gitu kan. Ya kan bertentangan agama. Masa si Raja Batak? Mana ada si Raja Batak itu manusia pertama? Yang bilang si Raja Batak manusia pertama itu siapa? Iya kan? Kan aku bilang orang Batak itu keturunan si Raja Batak. Iya kan? Ya sama aja begini bang. Opung kita loh, opung juara, ya kan?
anaknya bapak kita, cucunya kita. Nanti kita punya cucu sampai ke keturunan ke-7. Keturunan ke-7 bilang, saya ini keturunan Opu Juara. Benar atau enggak? Ya benar lah. Tapi kan nggak dibilang Opu Juara itu manusia pertama. Sama kan di situ juga kan nggak disebut manusia pertama. Tapi bilang orang Batak pertama. Kan kita sebenarnya kan harus bangga bang. Kita orang Batak ini kita tarik sampai ke atas masih ketemu. Masih tahu ya. Apalagi kita satu marga kita lah misalnya kayak Pandahar kan. Kita ketemu sama orang entah siapa rupanya masih ada satu titik temu kita. Pandahar. Di sini loh kita berpisah. Anak opung ini. Di sini kita kan sebenarnya kita orang generasi muda ini harus bangga kan. Iya. Ketika ditarik ke atas, masih tercatat rupanya sejarah kami ini. Jadi jangan dibilang nggak masuk akal lah. Jangan dibilang bertentangan dengan agama lah. Kalau kita ngomong agama ABC aja udah bisa 3 agama, udah 3 ajarannya itu. Nggak usah kita ngomongin agama. Pada saat kita ngomongin budaya kan, itu kan kekayaan kita. Budaya itu kan kekayaan kita. Aku potong. Kalau kita bedakan agama ya ada penelitian bilang manusia dari monyet. Nah, kayak mana lagi kan? Kalau dibilang, kau mau keturunan monyet apa keturunan si Raja Batak kan gitu kan? Atau keturunan Adam dan Hawa. Kita ini keturunan Adam dan Hawa. Kan ku bilang. Saya bilang. Kan ku bilang gitu kan? Ku bilang di videoku itu. Saya nggak bilang si Raja Batak ini manusia pertama. Saya bilang kita keturunan si Raja Batak. Nggak ada saya bilang si Raja Batak ini orang pertama di dunia ini. Ku bilang. Kalau dipelajari pun kalau kita lihat dari segi ilmunya budaya orang Batak pun nggak orang Batak. Si Raja Batak ini juga bukan orang pertama katanya kok. Ada yang sebelumnya. Cuman marga-marga itu turun dari dia. Jadi kan seperti yang aku bilang tadi. Ya kita keturunan dia. Ya betul aja lah. Iya betul. Iya kan. Ya udah. Memang keturunan kita, memang itu yang diajarkan bertahun-tahun sama kita. Terus kita mau bilang seperti apa? Yang benar itu kita keturunan siapa? Kita bilang sama dia, siapa pun kau kan gitu kan? Tariklah dulu sampai ke atas siapa pun kau. Kau tariklah kau sampai ke Adam misalnya. Bisa nggak kau tarik? Iya kan? Iya. Kita kan masih bangga lah kita bang. Kita tarik ke atas masih ketemu leluhur kita. Iya leluhur kita. Di kampung pun kita masih bisa lihat tugu-tugu marga kita kan masih ya itu kan satu kebanggaan baik. Masih jelas lah. Kita tarik kan. Kau ini, itulah hebatnya kita kan kadang-kadang bukan hebat lah, itulah nilai lebih lah, itulah kita nggak boleh juga nyebut suku kita hebat kan, tapi nilai plusnya kita masih bisa lah dengan catatan sejarah itu, histori kita bisa paham. Iya betul. Kita bisa punya perkumpulan. Kadang-kadang perkumpulan kenapa? Perkumpulan satu kampung. Kita bisa perkumpulan satu opung kita bilang kan. Kayak kita perkumpulan Pandahar satu opung. Betul. Opung di mana katanya? Tarik ke generasi ke-7 loh, ngeri kali kan udah bahas orang gitu kan. Ngeri kali. Ya memang tercatat kok. Mau gimana? Iya. Terus ada kan? Video yang mana lagi? Habis itu video yang kedua itu video yang itu berapa yang tonton? Yang mana yang keturunan raja itu yang kau jelaskan itu yang dia ada pertanyaannya. Kayaknya, aku lupa bang. Kayaknya puluhan ribu lah. Terus ada juga yang viral juga yang aku tunjukkan untuk pesawat aku ke Jakarta. Rusak di langit. Di langit rusak ya bang. Abang bayangkan lah. Jadi aku masukkan itu, aku bilang puji Tuhan lah kami bisa sampai lagi ke Batam dengan selamat. Betul-betul aku takut kayak di situ bang. Putar-putar itu kenapa itu? Nggak tahu aku. Udah terlambat memang nih si barang kawan ini. Udah terlambat pesawat ini terbang kan. Biasanya kan pesawat pagi itu paling jarang terlambat. Yang first flight yang penerbangan pertama itu karena memang pagi dia nggak nunggu pesawat lagi, orang pagi pesawatnya dan parkir di situ. Kecuali kadang-kadang terlambat kan pesawat nunggu dari luar. Nah ini kan pesawat pagi udah paling pertama, kok bisa terlambat? Ternyata masalah teknikal. Pas belum berangkat itu, aku buka lah di Google. Apa teknikal? Masalah teknis, kerusakan. Matilah aku pikir kan, deg-degan juga itu. Terbang pesawat itu kan, Tuhan, udah gini, Tuhan. Terbang terus kayaknya makin ke atas terus pikir kan. Tiba-tiba nggak mati-mati nih lampu seatbelt itu. Hidup terus. Di atas kan. Di atas terus terbang. Ada lah itu, kurasa ada 10 menit terbang lah. Tapi totalnya sampai ke bawah lagi setengah jam lah itu. Naik terus. Tiba-tiba ngeng, belok dari kiri. Kok mutar balik ini pikir aku udah nggak betul lagi ini pikir aku kan. Terus dibilang lah sama pilotnya. Ada masalah teknikal, kita balik ke bandara. Tuhan. Halo mak. Tapi aku mau tinggi kali nih gitu kan. Sebelah kananku, ya Tuhan sebelah kananku semua udah takut. Sebenarnya mungkin kondisinya kan itu awannya tebal, goyang-goyang. Sebenarnya kalau nggak dibilang itu masalah teknikal, orang selunya memang goyangnya goyang biasa kan.
deg-degan juga sebelahku, udah berdoa terus ibu-ibu kan sambil nangis. Aku deg-degan juga. Kebetulan aku sama istri, tapi tempat duduknya terpisah, dia di belakangku. Turun, udah nampak aku tuh Kang Nadim kan, agak lega sedikit kan. Aku bilang sama ibu sebelah, Bu, udah nampak aku Kang Nadim. Tapi ibu ini nggak bisa ini bang, nggak bisa tenang. Ya tetap aja mas masih di atas, kalau jatuh ya meledak juga. Ya iya bener. Kan aku mau menenangkan gitu loh. Ya emang bener kalau jatuh emang meledak juga, betul. Tapi kan menenangkan. Bu udah nampak tuh Bang Nadim, Bu. Udah tenang lah Bu, udah nampak Bang Nadim. Ya tetap aja mas masih di atas, kalau jatuh meledak. Dengarnya jantungnya lah. Kan betul ya, kan memang betul lah, memang betul yang dia bilang itu. Tapi kan paling nggak kita menenangkan diri dulu lah, gitu kan. Udah nampak kok, udah mulai dekat ini, kita berputar-putar terus. Itulah video yang kedua yang agak viral. Berapa yang nonton itu? 200-an ribu lah kalau saya, 200-an ribu. Yang paling viral itu yang terakhir nih. Yang mana itu? Penontonnya lebih baik dari penduduk Batam penontonnya. Berapa? 4,1 juta. Woi. 4,1. Udah setara Deddy Corbuzier nih. Masalahnya di TikTok ya kan. Cuma YouTube itu kan. Coba dapat iklan ya kan. Iya, 4,1 juta. 4,1 juta kayaknya ini. 4,1 juta penonton. Penduduk Batam berapa? 1, sekian. Oh, udah 4,2, Bang. Mana itu? Coba tengok. Ini. Langit, bisakah kau turunkan hujan dengan petir? Aku ingin menangis tanpa tanda. Karena emang lucu aja sebenarnya, Bang. Sebenarnya karena lucu aja. Dan ada yang sadar itu kok. Nggak sadar dia suaminya lewat. Nggak sadar dia, aku udah lewat. Mertua juga nggak sadar. Karena kan di depan kan sebelum, kalau kita orang Batak ini kan sebelum masuk kan ada itu yang bawa daging itu kan, yang duluan masuk itu kan. Itu disalam. Tapi pas yang aku masuk, memang karena apa ya? Nggak sadar, memang mereka sedang membicarakan melati kalau nggak salah. Melatinya istri tinggal. Bahas itulah dia orang itu, nggak sadar aku masuk. Lucu rasaku, bukan rasaku, rasa kami semua itu lucu. Ya kan? Ku masukkanlah ke TikTok dengan sound yang viral itu, yang langit, bisakah kau turunkan hujan dengan petir, yang itu kan? Ku masukkanlah itu. Tanggapan orang, ada yang bagus, ada yang tidak. Yang tidaknya? Tak sopan. Ya kan? Ini ibu-ibu ngobrol terus, nggak tahu, nggak sopan, bla 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 bla, sampai aku filter komennya. Disitulah aku tahu netizen Indonesia ini, Bang. 15 detik dia tahu dia orang kayak mana hidupnya. 15 detiknya video itu langsung tahu dia ini nggak sopan lah, nggak apa, nggak tahu dia pada hari H itu orang pesta itu aja nggak tahu dia, kadang-kadang lapar pun nggak dirasakannya. Tapi memang ada juga yang komen pasti nggak sadar, namanya juga pesta gini, sampai ada nanya ini niat nggak sih pesta? Ya kan? Ya ku jawab niat kan, ya niat lah, aku bilang gitu. Ini kan cuma kebetulan aja yang menurut kami, bukan menurutku aja, menurut kami lucu, kami nonton ketawa. Yang menurut kami ini lucu, ya kan? Ku filter lah komentarnya. Karena ada berapa juta komentar? Komentar nggak banyak sih, Bang, cuma berapa ratus. Karena ku filter. Karena ku filter. Kesal juga ya kan? Karena kesal juga, Bang. Maksudnya ini kan video lucu, kok nggak tahu apa-apa. Itulah kekuatan netizen Indonesia ini, kadang-kadang mereka menilai dari yang mereka lihat sebentar aja. 15 detik kok. Itu sangat membahayakan ya? Bahaya lah, Bang. 15 detik itu bukan 15 jam aja pun belum bisa kau nilai manusia kan. 15 jam itu pun nggak bisa nilai manusia. 15 jam itu nggak sampai 1 hari, nggak bisa kau nilai manusia kayak mana. Tapi udah dibilangnya nggak sopan, udah dibilangnya tukang gibah, udah dibilang tukang gosip, ya kan, sampai nggak sadar orang masuk, ya kan. Udah nggak bener kan? 15 detik loh, Bang, bukan 15 jam, 15 detik loh. Udah dibilang bisa nilai, tapi ya itulah netizen Indonesia. Kekuatan netizen Indonesia juga yang mantap, ya kan? Lihatlah, menggiring opini dia cepat. Lihatlah, Adidas saja minta maaf kan, yang masalah wayang kan? Tahu Bang, yang orang Malaysia bikin desain sepatu Adidas dengan wayang, tapi dia bilang wayang itu asli Malaysia, ya kan? Dimasukkan Adidas ke Instagram mereka, Adidas Filipina, Adidas Singapura, masukkan itu kalau nggak salah.
Nggak terima Indonesia. Oh ini dari Jawa kok ya kan. Diserang sampai minta maaf. Wah itu juga kekuatan netizen Indonesia bang. Kalau netizen Indonesia sudah barbar, memang barbar itu. Tapi kadang-kadang kayak tadi lah. Tapi kan gini bang. Ketika kita sudah berani men-share itu ke sosial, kita harus siap dengan itu gitu kan. Ya aku siap juga kan, tapi aku filter. Dan kontra ya. Tapi aku filter gitu kan. Harus siap. Ketika kita menggunakan itu ya kita sebenarnya ingin happy aja kan. Tapi nggak sadar bahwasannya ada lagi yang viral. Aku tengok di TikTok atau di YouTube itu ada pertanyaan orang gini. Kamu pilih cepat kuliah atau cepat kawin? Baru jawabannya, ya kuliah lah. Mau cepat kawin, emang mau jual es cendol? Protes netizen yang kurang cendol, minta maaf juga. Jadi memang yang kalau sekiranya netizen ini sudah bersuara, dia mungkin tidak tahu apa sebenarnya yang dimaksud. Bukan menghina sebenarnya maksudnya untuk jual cendol. Maksudnya saya mau kuliah lah. Biar hidup lebih baik, bukan menghina si tukang cendol. Tapi netizen ini betul yang kau bilang, berapa detik aja dia bisa langsung nilai, bisa menghakimi, bisa melihat hal itu tidak benar. Kalau dilihat mungkin dari video itu dari ujung ke ujung, iya pasti dia tahu itu nggak mau ngejek. Iya, kita inilah. Barusan juga aku lihat ada video masuk di FVP ku kan. Dia lagi sama pemainnya Money Heist film Netflix lagi di Bali. Dia videoin gini, ini pemain Netflix Money Heist profesor lagi di Bali kata dia gitu kan. Komentar orang melanggar privasi. Rupanya temannya bang. Habis itu video ini teman saya sebenarnya kata. Makanya aku bilang bang, dengan 15 detik itu kadang-kadang orang itu gampang kali menilai orang gitu loh. Makanya aku bilang jangan nilai orang dari yang statusnya. Kadang-kadang yang mau ditampilkannya itu nggak selamanya kok yang memang hidup nyatanya, kehidupan realnya kan. Iya betul. Kayak gitu. Jadi cepat kali menilai orang 15 detik. 15 detik aja pun kok nilai orang. Iya, tapi gini, netizen itu kan kita juga kadang. Ya, kita juga. Iya, tapi kan kamu nggak kayak gitulah. Jangan kayak gitu, aku tengok aja. Kok kayak gini ya, gitu aja dia ya kan. Jangan ikut komen, ikut men-share, ikut itu. Ikut komen awak kan. Iya. Tahu abang itu, videoku itu, ku matikan downloadnya. Oh iya? Supaya nggak bisa download orang, kecuali aku. Oh iya. Nanti download orang pula dimasukkan kemana-mana ya kan. 4,2 juta, 1 juta aja nggak banyak, nggak sedikit itu kan. Oh gila itu 4, itu. Ku matikan downloadnya bang. Dari awal ku tengok dia bergeraknya cepat. Kan dia kita nampak bang. Tengok kan, kita tahu bang kira-kira ini akan FYP. Kalau bahasa TikTok itu kan FYP for your page gitu kan. Jadi begitu dia ku refresh 100, refresh 300, refresh 400. Wah, ini cepat ini. Iya. Begitu mulai masuk komentar ada yang negatif, disitulah ku mulai ku filter komennya, aku matikan downloadnya. Aku nggak mau, maksudnya gini, karena itu kan istriku, mertuaku, gitu kan, aku. Memang kita share itu kan untuk lucu-lucu sebenarnya. Bully pula nanti kan. Jangan sampai ini apa ini gitu kan. Padahal kita akhirnya aku bikin juga komentar video di bawahnya. Ya niat kok itu cuman memang karena kebetulan aja, memang kebetulan dan kami menganggap itu lucu. Kami menganggap itu suatu hal yang lucu. Oke, ada beberapa pertanyaanku singkat. Mohon dijawab dengan cepat. Oke, bosku. Cepat ya. Cepat dan tepat nggak ini? Cepat dan tepat. Cepat macam Waduh. Teh atau kopi? Teh, ini jelas teh. Ya, teh. Mantap. Di kamar atau di ruang tamu? Di kamar. Bisa tidur. Kenapa? Di ruang tamu enak tidur? Ya, kadang-kadang di ruang tamu panas, di kamar pakai AC. Ya kan? Iya. Istri atau keluarga? Nah, berat ini. Keluarga itu siapa nih? Keluarga kita yang terdekat ya, ayah, ibu, adik-adik. Istri. Kenapa? Sampai kita mati kan sama istri. Setuju. Sangat setuju. Sangat setuju. Ketika kita sudah menikah, bukan berarti kita meninggalkan orang tua. Ya. Bukan berarti kita meninggalkan tanggung jawab sebagai anak. Ya. Tapi teman kita untuk bertukar pikiran, tua dan istri. Yang ketika kita sakit itu tak istri. Iya, betul. Jadi kan bagaimanapun ceritanya sampai kapanpun kita itu tetap anak bapak sama mama kita. Tugas kita menghormati mereka, gitu kan. Tapi
sampai kapanpun setelah kita menikah itu kita punya istri yang memang ya itu teman hidup kita kan. Artinya nanti ketika misalnya punya anak, menikah, anak itu juga lepas ya dari kita. Tinggallah nanti yang berdua ini. Iya, betul itu. Kan betul gitu kan? Makanya gini ya. Ini nggak tahu lah pro dan kontra atau karena aku belum punya anak. Jadi ketika bukan masalah sih, ada pertanyaan kenapa sedih nggak punya anak. Aku bilang aku lebih sedih nggak punya istri. Iya. Kalau anak nanti dewasa akan meninggalkan. Iya. Kalau dia dapat menantu kita baik, enak. Iya. Nggak ada kutuk dari mulut kita. Iya. Ketika istri kita kalau nggak ada, ya susah kali kita hidup. Iya. Nah itu jawabanku. Jadi kalau anak itu pasti meninggalkan. Sama seperti mama di kisaran kita tinggalkan. Iya. Sakit pun dia belum tentu kita cepat langsung ekspres. Kayak tadi gue bilang, tetap kita sama orang tua, tetap kita hormat. Itu tugas kita sampai akhir kita, tetap kita harus menghormati orang tua kita. Tapi kan istri itulah emang teman hidup kita. Kan teman hidup kita di rumah, ya kan. Sampai hari tua ya memang pasti istri gitu kan. Tapi hubungan kita sama keluarga kita tidak akan mungkin. Itu hubungan darah kok. Itu udah hubungan darah itu nggak akan mungkin lepas gitu. Gitu kan. Tapi kalau sama istri, ya kan. Ya kita dia bilang sampai tua saya menikah, yang itulah nanti yang mengurus kita, kan gitu. Anak-anak akan meninggalkan. Iya, anak-anak akan meninggalkan kita, gitu kan. Kita gini bang, kalau kita menyayangi istri kita, otomatis istri kita akan menyayangi keluarga kita. Iya, betul. Kita sayang nih sama orang tua kita, ya kan. Istri kita ini kan orang yang kita bawa ke dalam keluarga kita, ya kan. Ketika kita menyayangi istri kita, maka dia akan sayang kita dan keluarga kita. Sama juga, kita pun sayang sama istrinya dan keluarganya. Setuju. Tapi kalau kita udah nggak bagus sama istri kita, nggak bisa kita paksa dia menghormati keluarga kita. Karena kita pun nggak menghormati. Karena kita pun tidak menghormati dia. Iya, betul. Kalau keluarga, kalau orang tua mau sampai kapanpun, kayak mana pun jahatnya anak itu, Tetap anak. Iya, betul. Nanti setelah video ini tershare, kau kena gambar Bapak. Ya enggak juga. Pasti setuju. Enak kali kau. Pasti setuju kok. Oh iya. Pasti benar kan, ya benar yang aku bilang itu. Iya. Kalau kita selamanya itu sama orang tua, sama adik-adik, sampai kapanpun itu hubungan darah kita itu tidak akan pernah lepas. Iya. Sampai kapanpun, apapun kekurangan kita pasti akan diterima sama keluarga kita. Apapun kekurangan kita. Tapi kita harus tahu faktanya bahwa kita ketika kita sudah menikah, kita akan hidup sama istri ini. Dan akan selamanya seperti itu gitu loh. Dan dia kan istri juga, kita bawa keluarga kan harus hormati. Gimana kita kan sayang sama orang tua kita. Gimana supaya dia sayang juga sama orang tua kita? Ya kita harus sayangi dia juga lah. Hormati dia. Iya, betul. Begitu pula kita. Ya kan kita menghormati kedua orang tuanya, keluarga kita menyayangi juga, ya sama seperti itu juga. Kalau udah tidak, pokoknya itu bang, kalau udah salah satunya juga udah kita nggak menghargai dia, ya kan, jangan tuntut orang dia itu menghargai keluarga kita. Iya, betul. Setuju. Jangan kita menuntut banyak sedangkan kita tidak melakukan itu. Iya, jangan kita menuntut banyak supaya kita nggak melakukan itu. Iya. Oke, terima kasih. Jujur ditinggal teman atau bohong banyak teman? Jujur ditinggal teman atau bohong banyak teman? Jujur aja ditinggal teman. Iya. Karena itu lebih enak daripada bohong. Ya kan, kita bagusan kadang-kadang ngomong sama teman itu jujur aja bang. Aku terkenal juga nyablak bang orangnya. Apa nyablak? Langsung nyosor aja. Kadang-kadang kalau orang nggak kenal aku sakit hati, pasti sakit hati. Tapi yang kenal sama aku ya nggak kayak gitu. Misalnya kau kalau ngomongin cewek kau cepat kau ngomongin kerja lah kau biar dapat uang banyak. Kalau orang dengar itu mungkin sakit hati. Sombong kali kau. Tapi kan sebenarnya awak care. Jangan itu aja. Maksudnya kalau jangan ngomongin cewek aja. Carilah juga duit. Kan sebenarnya ke situ. Tapi memang aku terkenal nyablak bang. Langsung ngomong kadang-kadang kasar. Ya kan, tapi sebenarnya karena sayang ya, maksudnya jangan kau kayak gitu, kau cepat kau ngomong cewek kau enak kali kau, langsung gini kau, kayak gitu kau ngomongin kerjaan, kayak gitu kan, semangat kau, kayak gitu. Apalagi sedang dia, ya kita yang kalau kadang dia dibawa dengan suku emang kayak gitu kita kan, belak-belakan aja, enggak. Lagian kalau bohong-bohong juga bang, sampai kapan bisa nutupi kebohongan?
Untuk menutupi kebohongan kita bohong lagi. Iya, bohong terus. Besok bohong lagi, numpuk kebohongan. Ya. Untuk menutupi kebohongan kita berbohong lagi. Untuk menutupi kebohongan kita bohong lagi. Bohong lagi. Tapi sampai saat ini akan ada yang terblow up. Iya. Oke, kita lanjut. Banyak uang pisah dengan istri atau sedikit uang tapi dengan istri. Maksudnya gini, pisahnya ya karena pekerjaan. Banyak uang tapi pisah dengan istri. Bisa nggak banyak uang nggak bisa dengan istri? Nggak bisa itu pertanyaan. Agak susah bang. Susah kan? Kalau berdua pun nggak ada uang, mending juga. Gak ada kalau berdua juga nggak ada uang. Aduh, berantem juga nanti ujungnya. Iya berantem juga. Ada uang kita. Di sini terus kau ngasih. Udah bawa kentut. Tapi kalau banyak uang pisah juga susah juga. Gimana pertanyaannya nggak susah? Bisa nggak banyak uang tapi itu? Ini sering dialami kan orang-orang kaya, orang-orang sukses. Banyak uangnya tapi kan sering kerja di luar kota berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sama seperti pelayaran. Pelayan kan begitu kan? Iya. Dia berlayar sampai bertahun-tahun tapi banyak uang. Dia store terus ke istri. Pilih mana? Nggak mau lah. Susah bang milihnya. Gimana cara milihnya ini? Karena aku pun nggak mau, nggak ada uang. Dan nggak mau juga bisa dari istri. Aduh, harus jawab lah. Jawab. Hanya sekedar pertanyaan aja. Banyak uang tapi bisa dengan istri. Pisah itu bukan pisah kan? Bukan bekerja cerai. jauh Iya, kan? bekerja jauh. Atau Atau sedikit uang tapi dengan istri selalu. Stay di satu tempat. udahlah banyak uang lah. Banyak uangnya tapi ya bekerja. Bekerja artinya kan gini bang. Itu kan pertanyaannya kan cuma itu jawabannya soalnya. Nggak ada jawaban lain. Kalau jawaban lain kan bisa juga kan. Nah, jadi banyak uang tapi kan bukan pisahnya itu artinya kan pisahnya karena pekerjaan. Ya nggak masalah kan. Yang penting kepercayaan masih tetap dijaga. Hal komitmen tetap dijaga. Yang penting uang kan memang uang nggak bisa membeli kebahagiaan. Tapi bisa beli es krim, bisa beli buat bahagia juga. Bisa beli Mercy. Itu perkataan orang pemalas. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan itu menurut aku. Iya. Orang bilang kan kadang-kadang dia bilang uang itu nggak bisa membeli kebahagiaan. Iya sih kucing memang. Lah. Dia bilang gini, iya sih memang. Tapi bisa beli Mercy, Pak. Bahagia nggak orang punya Mercy? Bahagia bro. Iya kan. Contohnya lah kan kalau tiap Sabtu kita seharusnya jadwal Sabtu kita di rumah aja. Pilih mana karena nggak ada uang atau Sabtu kita nonton. Nah, ini kan itu. Ya kan. Jadi kan kalau punya uang kan bisa ke Paris. Itu berarti perkataan orang malas itu kan. Nah, jadi kan artinya gini bang, memang standar kebahagiaan orang itu kan beda-beda. Ada orang main-main hujan aja udah bahagia. Udah kita nggak boleh mengapai orang itu. Tapi kita jangan bilang, misalnya udahlah. Artinya jangan jadikan uang itu sebagai alasan kita untuk malas-malas. Ya mungkin gini kan target orang kan, ya sudah saya dengan seperti ini sudah bahagia. Ya sudah, kita mau bilang apa? Tapi jangan dia mau bilang ngapain banyak uang gede gini. Ya nggak bisa. Karena kan orang itu kan punya standarnya masing-masing. Misalnya aku pengen punya Mercy, pengen punya rumah ada kolam renangnya, aku pengen bisa jalan-jalan ke Amerika. Ya berarti kan kau harus cari uang banyak. Tapi itulah mungkin standar kebahagiaanmu misalnya. Tapi kalau misalnya orang protes ya jangan juga lah. Tapi kalau misalnya ada orang dia main hujan, terus jalan-jalan dia ke misalnya ke pantai dia udah bahagia dengan cara seperti itu, ya kita nggak usah protes juga. Ya memang itulah cara kebahagiaan. Jadi kebahagiaan orang itu kan masing-masing beda. Tapi jangan dijadikan sebab karena dia nggak ada uang. Dia bilang ngapain banyak uang belum tentu bahagia. Nggak bisa kayak gitu juga. Standar orang itu beda-beda bos. Kita lanjut satu lagi, karir atau keluarga? Karir atau keluarga? Banyak gini perumpamaan, banyak orang meninggalkan keluarga karena karirnya. Iya memang betul. Aku sih sebenarnya lebih gimana ya bang ya, kalau karir atau keluarga sih bang. Keluarga. Kalau aku ya, keluarga. Ya kan kau yang kutanya. Iya, keluarga. Karena apa ya? Kalau karir kan sulit juga sih sebenarnya. Kita juga mau karir kita itu bagus kan. Tapi kalau kita tidak karena karir itu kita menjauh dari keluarga, ya kan? Kalau kita misalnya contoh kerja di kantor,
ya kan? Maaf kata nih, mati. Maaf kata nih, kalau di kantor mati, kantor itu akan cari karyawan baru. Iya, betul. Kalau Ya kan? Kalau keluarga cari suami baru. nggak mungkin. Nggak mungkin cari suami baru gitu kan, tapi nggak akan bisa menggantikan Iya, orang nggak itu. akan sama Nggak akan gitu. sama gitu kan. Pekerja kalau di kantor pekerjaan sama. Iya, job deskmu ini Sama. yang bisa mengerjakan itu kan bukan cuma kita. Iya. Tinggal cari. Contoh misalnya dia mati orang kan, dia mati, ya dia perusahaan akan cari karyawan yang baru untuk mengganti dia Job yang sama. dengan job yang sama. Kalau keluarga, kalau paling kehilangannya keluarga lah. Iya, betul. Kalau misalnya kayak gitu kan. Iya, berarti Gitu. pilihan keluarga ya. Iya. Oke, Pak Manajer, sehat selalu Pak Manajer, sukses selalu. Thank you. Thank you.